Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang statistik. Nah, jadi apa sih itu statistik? Lalu nanti apa saja yang kita pelajari di dalam materi-materi, teori-teori di statistik seperti itu. Jadi semoga nanti apa penjelasan yang saya berikan bisa memberikan pengetahuan baru, pengetahuan tambahan buat kita semua. Silakan disimak. Oke, jadi di sini ada mata kuliah gitu ya, ilmu yang dinamakan dengan statistik. Ada namanya statistik. Nah, apa sih statistik? Seperti itu. Jadi statistik adalah eh, mata kuliah dasar di semua ilmu, di semua jurusan itu mempelajari statistiknya. Jadi kita teknik mesin gitu ya, itu mempelajari statistik. Jadi dia adalah mata kuliah dasar umum eh, yang merupakan satu ilmu untuk mengolah data. Nah, jadi kalau kita mengolah data penelitian gitu, nah itu pada umumnya di situ tuh ada statistiknya, nah seperti itu. Salah satu hal-hal yang berkaitan dengan statistik pada saat kita berbicara mengenai populasi, sampel, parameter, variabel, nah itu semua adalah sebutan-sebutan di dalam ilmu statistik seperti itu. Nah, jadi itu eh, perusahaan gitu ya, kalau kita masuk ke dunia perusahaan, ke dunia kerja, ke dunia nyata seperti itu, ilmu statistik ini sangat digunakan, yaitu untuk menganalisa data, untuk pengolahan data seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang yang eh, di dunia pendidikan gitu, kita baiknya mengenal apa itu statistik. Nah, jadi tadi statistik dia di sini berhubungannya dengan data. Nah, jadi data merupakan kumpulan fakta tentang subjek penelitian. Nah, jadi kalau kita namanya penelitian gitu ya, ada pengambilan data, habis itu data itu diolah seperti itu. Nah, jadi semua hal-hal yang kita kerjakan itu tuh adalah di situ ada data, dinamakan dengan data, data diri, misalnya tentang diri kita seperti itu, data penduduk, jumlah penduduk seperti itu, data misalnya anak mesin itu data penelitiannya tentang material, berarti data materialnya. Nah, seperti itu. Jadi data adalah kumpulan fakta tentang subjek penelitian, seperti itu. Nah, jadi di sini tugasnya analisis data adalah mencari pola atau pattern yang sudah terjadi dan memakai pola ini untuk meramal atau memprediksi yang akan terjadi, seperti itu. Nah, jadi kita seorang analisis data gitu ya, eh, dia melakukan data tadi, diambil di lapangan, data itu dianalisa, lalu nanti itu untuk melihat data selanjutnya gitu, untuk melihat bisa untuk meramalkan gitu, bukan berarti peramal gitu, tapi kita meramalkan kejadian selanjutnya berdasarkan data sebelumnya. Nah, seperti itu adalah data seperti itu. Lalu nah, misalnya ada suatu perusahaan gitu ya, namanya perusahaan itu kan mereka adalah mencari profit. Nah, jadi profit. Nah, jadi perusahaan itu kenapa sih kok harus menganalisis data penjualan gitu ya, harus mencatat data penjualan seperti itu. Nah, jadi kenapa seperti itu? Jadi eh, bila subjek penelitian tidak, nah jadi di dalam itu tadi ada namanya data gitu ya, penelitian ada subjek penelitiannya. Nah, jadi di dalam subjek penelitian adalah sesuatu hal yang kita teliti seperti itu. Nah, jadi di sini jika penelitian itu luas gitu, subjek penelitiannya itu luas gitu, banyak gitu ya, itu dinamakan dengan eh, populasi seperti itu. Jadi populasi adalah subjek penelitian yang luas. Jadi misalnya ada perusahaan, ada PT XYZ gitu. Nah, jadi PT XYZ ini memiliki misalnya data penjualan gitu ya, data pembeli seperti itu, data barang yang dijual, baru itu jumlahnya berapa seperti itu. Itu misalnya direkap per
per hari, atau direkap per bulan, atau direkap per minggu, seperti itu. Nah, jadi data tadi, semua data di PT XYZ ini itu disebut, ada yang disebut dengan populasi. Nah, populasi ini adalah semua data di PT XYZ yang bisa kita analisa seperti itu. Nah, selanjutnya karena kalau populasi itu jumlahnya besar, karena ada misalnya kita akan menganalisa pembeli gitu ya. Berapa sih pembeli yang membeli produk PT XYZ? Baru itu pembelinya ini misalnya sukanya itu barang yang mana gitu ya. Mereka tuh pinginnya barang yang seperti apa. Nah, itu kan tidak tidak mungkin kita menganalisa semua populasi. Kita menganalisa populasi artinya menganalisa semua pembeli. Akhirnya kita kerucutkan lagi, ada yang dinamakan dengan sampel. Nah, sampel ini adalah populasi yang kita ambil gitu ya. Kita ambil sampel. Nah, misalnya tadi populasinya ada 100, kita ambil misalnya 30 orang gitu. Tadi 100 orang, kita ambil 30 orang untuk kita lakukan analisa. Ini yang dinamakan dengan sampel seperti itu. Lalu ada yang dinamakan dengan parameter. Nah, jadi parameter ini adalah ukuran-ukuran yang diukur, misalnya rata-rata umur, gitu ya, rata-rata umur pembeli, terus median, deviasi, standar deviasi, nah seperti yang ada di populasi tadi ataupun sampel tadi namanya di parameter, seperti itu. Nah, jadi eh, tadi ukuran-ukuran yang didapat tadi itu, misalnya data-data tadi itu dinamakan dengan statistik, seperti itu. Nah, terus selanjutnya jenis data itu ada beberapa jenis data. Ada yang pertama dinamakan dengan data cross seksional. Lalu ada yang dinamakan dengan data time series. Nah, seperti ini. Ini data cross-seksional itu apa? Data time series itu apa? Jadi kalau data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan pada kurun waktu. Nah, jadi kalau data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan pada kurun waktu. Jadi bisa tahunan, bisa per periodik gitu ya. Misalnya bisa per 6 bulan, bisa per 4 bulan seperti itu. Nah, sedangkan jika data time series itu adalah data yang dikumpulkan periodiknya itu ini apa sedikit gitu. Nah, jadi bisa harian, mingguan, bulanan seperti itu. Jadi kalau data cross-seksional itu dia berdasarkan misalnya kurun waktu tunggal. Jadi tadi saya perbaiki. Jadi kalau data cross-seksional itu berdasarkan kurun waktu tunggal. Jadi misalnya 1 tahun tertentu. Jadi misalnya itu tahun 1 tahun hanya 1 tahun tahun 2022 misalnya seperti itu adalah cross seksional. Jadi ada seksional gitu ya. Jadi dia tertentu, dia ada tahun-tahun tertentu. Jadi misalnya data pandemi COVID gitu kan itu hanya pada tahun 2019 sampai 2021 misal seperti itu. Jadi dia tertentu saja. Sedangkan kalau data time series itu datanya itu periodik, bisa 1 mingguan, 1 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan seperti itu adalah data time series. Selanjutnya penelitian itu ada penelitian longitudinal. Nah, di sini menganalisis subjek-subjek yang direkam dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan karakteristik yang menjadi perhatian dari waktu ke waktu, seperti itu. Nah, tadi di sini di dalam statistik tadi ada yang disebut parameter, ada yang disebut variabel, seperti itu ya. Nah, terus variabel tadi kalau parameter adalah ukuran-ukuran yang diukur. Jadi misal rata-rata, median gitu ya, standar deviasi. Sedangkan kalau variabel adalah eh, variabel ini adalah karakteristik gitu, karakteristik dari subjek seperti itu kalau variabel ini. Jadi eh, data gitu itu ada variabel. Misalnya variabel ini itu yang kita gunakan. Jadi variabel ini bisa kuantitatif dan juga bisa kualitatif. Nah, jadi kalau variabel yang
kuantitatif itu variabelnya dilakukan perhitungan atau operasi matematika. Jadi kalau kuantitatif itu variabelnya bisa dilakukan dianalisa secara matematika, secara perhitungan gitu. Sedangkan kalau variabel kualitatif itu dilakukan perhitungan frekuensi yang menggambarkan seberapa sering masing-masing nilai yang sama muncul seperti itu. Nah, jadi ini eh, misalnya contohnya itu kalau misalnya kita menggunakan variabel umur. Nah, variabel umur ini digolongkan kuantitatif karena umur itu kan angka gitu ya. Misalnya umur berdasar umur yang 20 tahun, umur yang 30 tahun. Nah, jadi ini adalah kuantitatif kalau variabel umur. Nah, seperti itu. Tapi kalau variabel umurnya itu misalnya bukan berdasarkan angkanya, misalnya bukan berdasarkan 20 tahun, 30 tahun seperti itu, dia dinamakan dengan variabel kualitatif. Jadi di dalam ilmu statistik ada dua jenis variabel ya. Yang pertama ada variabel kuantitatif, yang kedua ada variabel kualitatif. Nah, contohnya tadi misalnya kita pakai variabel umur gitu ya. Kalau kuantitatifnya dia itu umur 10 tahun, umur 20 tahun seperti itu. Tapi kalau variabel kualitatif itu misalnya umur remaja, umur anak-anak, umur orang tua, lansia seperti itu. Karena kan misalnya umur remaja itu berarti antara 16 sampai 20 misalnya. Terus kalau lansia itu bisa dikatakan lansia pada umur 60 sampai 70. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Nah, nilai kuantitatif itu bisa bersifat kontinu dan bisa bersifat diskrit seperti itu. Bersifat diskrit bila nilainya hanya berupa angka bulat. Bersifat kontinu bila nilainya bisa berupa angka bulat dan pecahan serta desimal. Sedangkan jika data kuantitatif itu pasti berwujud angka. Nah, sebenarnya jadi kalau data kualitatif itu bisa berwujud teks gitu ya. Tapi kalau yang kuantitatif ini pasti berwujud angka seperti itu. Nah, untuk pengolahan data sendiri, di dalam statistik itu ada yang dinamakan statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, jadi untuk jenis pengolahan data, pengolahan data di statistik itu ada eh, statistika deskriptif dan statistika inferensial seperti itu. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi statistik deskriptif itu membahas cara-cara mengumpulkan data, bagaimana melakukan penyederhanaan terhadap data baik yang berupa angka-angka maupun yang tidak berupa angka, serta bagaimana meringkas dan menyajikannya. Itu baik dalam bentuk tabel ataupun grafik seperti itu untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, lebih berguna dan juga lebih mudah dipahami pengguna. Sedangkan statistik inferensial itu membahas cara-cara mengestimasi karakteristik suatu populasi berdasarkan kesimpulan dari data sampel. Contohnya, misalnya eh, survei ke beberapa perusahaan yang ada di Samarinda, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa diestimasi rata-rata penjualan suatu produk seperti itu dalam unit per perusahaan di Samarinda pada tahun 2022. Nah, seperti itu. Bila survei ini di atas bila survei tersebut itu menanyakan harga produk dan juga berapa besar biaya promosi, bisa diestimasi dan juga diprediksi besar pengaruh harga dan promosi dalam mempengaruhi besarnya unit penjualan, maka kita paham bahwa beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya penjualan dengan menggunakan formula peluang probabilitas bisa ditentukan tentang nilai estimasinya. Nah, seperti itu. Dengan adanya rentang estimasi ini, perusahaan bisa mengantisipasi ketidakpastian yang dapat terjadi. Itu adalah tadi contohnya statistik inferensial. Jadi kita mengestimasikan, misalnya mengestimasikan penjualan untuk tadi perusahaan itu ya, kita punya data perusahaan di tahun 2019, maka kita bisa mengestimasikan
penjualan di tahun 2020, 2021 seperti itu. Itu adalah statistik inferensial. Jadi ada variabel kuantitatif yang ingat ya. Jadi ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Tadi sudah saya berikan contohnya masing-masing seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat variabel-variabel contoh-contoh dari variabel-variabel itu. Apa saja sih contoh variabel kuantitatif, apa saja contoh variabel kualitatif seperti itu. Itu untuk dasar-dasar statistiknya. Selanjutnya, selanjutnya silahkan bisa dicoba eh, bisa dicoba dicari gitu ya tadi ya contoh-contoh variabel, contoh-contoh parameter seperti itu sehingga nanti pemahaman tentang dasar-dasar statistik itu akan lebih paham gitu, akan lebih tahu gitu ya apa yang dinamakan variabel, contohnya bagaimana. Tadi variabel itu ada dua seperti itu, terus itu pengolahan data juga ada beberapa apa ada dua jenisnya seperti itu. Jadi sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.